Masuk. Yang udah tidak muat. Udah tangannya aja tangannya. Iya tangannya. Yang. Aduh. Oke. Allahu Akbar. Oke, ya, jadi terima kasih bahwa hari ini 14 November 2019 Roy Kurniawan atau kita kenal dengan Roy Kiyoshi sudah melaporkan satu akun ya yang diduga ya itu melakukan fitnah melalui media elektronik yang diatur dalam pasal 27 ayat 3, Jo pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 311 KUHP. Berdasarkan nomor laporan polisinya adalah LP_7339_11 Romawi /2019_PMJ_Dit Reskrim Sus tanggal 14 November 2019. Ya, ini bukti lapornya. Oke, lanjut dulu, Bang. Jadi di sini kita mau membuktikan mencari kebenaran dan keadilan bahwa betul Roy Kiyoshi ya adalah sebagai korban dari dugaan fitnah ya. Jadi Roy bukan pelaku yang disangkakan selama ini ya. Maka hari ini sebagai warga negara yang baik maka Roy melaporkan ya. Kita minta kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia kita percayakan untuk membuka kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya. Karena ini sudah menyangkut nama baik Roy Kiyoshi. Ya. Ada berapa laporan? Satu laporan saja. Akun doang, Bang, atau ada nama orang? Ada nama orang. Jadi begini ya. 31 Oktober 2019 pada awalnya Roy Kiyoshi dan Devin diundang pada acara live YouTube channel Ba'da Maghrib yang dibawakan oleh Robi Purba dengan judul 5 ciri warung makan yang pakai penglaris ya. Ini nah ini nih ya jadi 5 ciri warung makan yang pakai penglaris. Pada saat itu Robi menanyakan kepada Roy ya, sebutkan rumah makan yang pakai penglaris di Indonesia. Nah, Roy menyebutkan inisial R. Tidak pernah Roy menyebutkan nama seseorang. Ya, inisial R. Dan Devin menjawab inisial G. Nah, acara ini selesai, tidak ada masalah. Ya. Yang jadi masalah adalah pada saat tanggal 1 November 2019 muncullah YouTube channel Hikmah Kehidupan yang berjudul Mengejutkan. Roy Kiyoshi sebut Ruben Onsu pakai pesugihan dan sudah makan korban. Inilah muncul permasalahannya, ya. Nah, YouTube ini menyadur ya acaranya yang diadakan oleh Robi. Disadur ya sama Hikmah Kehidupan ini, ya. Disadur, digantilah judulnya dengan judul Mengejutkan. Roy Kiyoshi sebut ya Ruben Onsu pakai pesugihan. Sudah makan korban. Ini yang jadi masalah tanpa izin ya dari Roy dan Ruben. Ya, dan ditaruhlah fotonya setengahnya Roy, setengahnya Ruben. Nah ini kan seolah-olah kayak mengadu dan memfitnah. Akhirnya ya antara Ruben sama Roy ya ada saling mencurigai kan. Nah ini bisa merusak bisnisnya Ruben ya. Nah selanjutnya setelah Roy melakukan press con, link ini hilang. Tertulislah berita hoax dan sekarang tidak bisa dibuka lagi. Ya, ini sudah terlihat nih. Mensria niat batinnya, dia sudah merasa bersalah dengan apa yang sudah dibuat. Kalau kami menduga si pembuat konten ini di YouTube ini hanya mengejar viewers, memakai nama Roy dan Ruben, menaruh foto berdua, ya sehingga sangat dengan judul dan foto ini menjual sekali, sehingga orang untuk datang melihat, ya. Nah,
Selanjutnya, tanggal 11 November 2019 ada video di YouTube channel yang diduga sebagai pemilik akun Hikmah Kehidupan yang isinya menyatakan pengakuan dan minta maaf kepada Roy Kiyoshi dan Ruben. Ya, ditambah lagi dengan Robi. Muncullah akun ini. Ya, ini bisa dibuka sama-sama dan semua orang juga bisa melihat ya. Nah, kami menduga bahwa orang tersebut adalah pemilik ya Hikmah Kehidupan. Intinya meminta maaf. Ya. Dan Roy sebagai manusia yang baik punya perasaan, dia memaafkan. Ya, akan tetapi hukum tetaplah hukum. Perbuatan sudah dilakukan dan ini menyangkut korban juga kan. Roy namanya rusak, Ruben namanya rusak, ditambah lagi dengan bisnisnya terganggu ya. Maka daripada itu biarlah hukum yang menyelesaikan ya. Dan hari ini tadi barusan saya dikontak oleh salah satu dari perwakilan mereka minta bertemu dengan saya. Saya janjikan di kantor saya nanti jam 5 sore. Kami terima maksud dan tujuannya apa, ya. Kalau permintaan maaf sudah jelas, Roy memaafkan. Akan tetapi kalau hukum tetaplah biarlah harus berjalan. Ada perbuatan sudah dilakukan, ya. Demikian dari saya kuasa hukumnya, sudah juga oleh Roy. Pak Roy, mungkin gimana mau ikut bertemu? Enggak. Saya nanti ada acara lain, jadi saya mungkin kuasa hukum saya yang ketemu dulu. Iya, nanti saya Ada kerugian Roy. Suaranya kencengan. kerugian material dan imaterial Roy, nama Iya, baik ya. Nama baik, tidak gitu kan, jadi rusak hubungan, terkesan rusak gitu loh hubungannya. Kalau orang menilai kita aku sama Ruben terkesan kayak berantem, padahal enggak ada apa-apa gitu. Ruben sama aku baik, aku sama Ruben baik, sampai kemarin pun acara Brownies tetap kita ketawa-tawa gitu. Mungkin ada ini nggak sih kayak kontrak yang diputus gara-gara ini? Nggak ada. Mudah-mudahan Ya, mudah-mudahan nggak ada. Cuma kerugian ini aja sih, secara mental aku kayaknya udah nggak tahan gitu aja sih. Tapi katanya sempat stres juga. Iya, selama ini kan aku diem nih kalau misalnya dibully atau di haters, ngomong haters gitu ya. Kali ini aku harus speak up, aku harus ngomong gitu loh. Karena ini menyangkut nama baik ya. Ya, nama baik ya. Jadi aku harus benar-benar fokus di sini dan untuk menjerat. Kalau untuk maafin 100% aku udah maafin. Komunikasi dengan Ruben Onsu sendiri Baik, kita sering teleponan, whatsappan, terus udah gitu perkembangan kasusnya gimana, kita sering teleponan kok. untuk melaporkan ini juga Iya, nanti aku akan kabarin ke Ruben juga, aku udah ngelaporin seperti itu. Kak, tapi kan hari ini kakak nggak bisa ikut kan? Ini ada kalau misalnya itu orang ngajakin ketemu lagi. Gimana? Ya nanti begini ya, kami menerima dulu hari ini maksud dan tujuannya apa. Nah selanjutnya kalau memang mau ada permintaan maaf kepada Roy, nanti Roy juga akan menyiapkan waktu minggu depan. Iya. Ya. Dan tadi gua udah sampaikan juga kepada perwakilannya, silakan aja bicara di media untuk permintaan maafnya ya. Iya. Selain Roy, nanti saya fasilitasi di medianya, silakan bicara ya. Iya. Kalau ada Jangan hanya ajakan kepada Roy saja, berdamai, ini udah nama baik ya kan, tersebar di seluruh Indonesia kan, Iya, dan makanya. merusak bisnisnya Ruben. Ini yang jadi masalah, Iya. karena namanya rumah makan sangat sensitif dengan berita-berita begini. Iya. Ya. Jadi kasihan Ruben kan. Kasihan Ruben. Iya. Bang, kalau ada ajakan berdamai setelah ini dari Damai. Intinya gini, damai tetap kan. Tadi Roy sudah ngomong, pintu maaf selalu terbuka, tapi hukum biarlah berjalan. Ya. Dan pasal Undang-Undang ITE 27 ayat 3 ini kan bukan delik aduan yang Iya. serta-merta kita bisa cabut walaupun ada perdamaian. Ya. Jadi tidak bisa, walaupun nanti kita buat surat pernyataan perjanjian kesepakatan perdamaian, kita ajukan ke Polda, ke penyidik. Nah, tapi penyidik punya kebijakan itu sendiri. Tidak serta-merta langsung saya cabut itu saja. Ini bukan delik aduan. Ya, maka daripada itulah bertanggung jawab lah. Ya, Iya. ketik-meketik ini jempol ini kan, Jempolmu, mulut harimaumu. bicaramu, ya, jempolmu, mulutmu adalah harimau. Iya. Ya. Ancamannya sendiri bang berapa? Maksimal 4 tahun penjara. Maksimal 4 tahun penjara. Ya. Itu masih diduga, saya tidak tahu, masih diduga ya. Nanti biarkan saja penyidik itu yang menyelidiki proses perkara ini ya. Ini kan cuma diduga, karena munculnya permintaan maaf itu kan munculnya mukanya
seperti anak kecil kan. Iya. Nah, tapi biarkanlah kembali kepada penyidik saja. Karena Ya. yang terakhir dari saya, Iya. mungkin ini kan udah dilaporin, mungkin ada nggak sih yang ingin disampaikan kepada pelapor? Ini mungkin untuk general ya, untuk semua orang ya, netizen, haters. Ini pelajaran buat kalian semua. Kalau kalian nggak hati-hati berkomentar di sosial media gitu, ini akan ada hukuman supaya ada Ya. efek jerak gitu loh. Nggak cuma yang anak kecil tadi aja gitu loh. Ini untuk semua in general, global semuanya gitu. Kita sebagai public figure mungkin memang konsekuensinya dikomentarin atau sebagai apa. Tapi jangan melewati batas gitu, dan please tolong untuk haters, netizen juga ucapan tuh dijaga gitu. Ini kali ini udah sangat mengganggu sekali, keterlaluan, makanya aku ngomong. Biasanya aku diem, mau dikatain beauty blender kayak, mau dikatain logo Arsenal apa terserah lah, mukanya nggak simetris apa, ya biarin aja gitu. Tapi ini sekarang menyangkut nama baik, pencemaran nama baik Roy Kiyoshi dan Ruben Onsu, apalagi kita sahabatan dari dulu, kita temenan. Itu aja sih. Ya. Karoy, awal dari video ini sempat ada komentar pedas dari Ruben nggak sih, kayak misalnya aduan dari Ruben pernah ngeluh nggak sih soal itu? Ruben Nggak pernah ada. ngeluh. 27 ayat 3 Ya. Junto Ruben nggak? 45 Jadi ayat 3. pasalnya adalah 27 ayat 3, Junto pasal 45 ayat 3, Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 311 KUHP. Ya. Bang, foto dong bang. Akan ada pengembangan pasal lagi bang mungkin? Ya. Dalam lidik. Ya, kami kembalikan semua kepada penyidik. Nanti kalau ada pengembangan pasal, biarkan penyidik yang menentukan saja ya. Tapi sementara ini kita pakai 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Foto dong bang. Bang, kiri bang, kanan bang. Bang, Karoy foto dong. Pegang bukunya. Bang, sini bang. Nah, lihat kesini nih Karoy. Kasih.